Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila Romdani SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2024000125 LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan bidang studi bimbingan konseling unit kerja SMK Negeri 2 Selong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa Barzina Nailani, hadir. Baik Dwi Andriani, hadir. Baik Febriana, Hadir. ya. Hadir. Bunga Nadia, hadir. Deska Risna, hadir. Sofiatul Aziza, hadir. Trisna Julianti, Hadir. Tuti Herawati, Hadir. Nah, yang tadi ada temannya yang nggak masuk karena sakit ya. Ya. Kita doakan semoga Sembuh. bisa dapat baik untuk permasalahan kita dalam pembelajaran berikut. Ya. Adapun tadi temannya yang izin, Ya. nanti kita berikan dulu kegiatan khusus supaya dia tidak ketinggalan materi pada hari ini. Terus yang tidak masuk karena apa? Nah, kira-kira kalian tahu udah dia kenapa ya? Biasa terlambat. Oh, dia sakit terlambat ya? Ya. Nah, minggu yang kemarin kan kita pernah membahas kesepakatan kelas ya. Ya. Jadi hari ini kita persepsi kalian ini, apresiasi kalian ini untuk mengingat kembali materi yang kemarin karena kan kemarin sudah kita bahas tentang kesepakatan kelas itu berarti fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kelas ya. Ya. Kalian juga buat itu jadi kita lakukan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, biar kita lebih semangat ya, kita ice breaking dulu gimana? Ya. Oke. Jadi semuanya berdiri. Kalau ibu bilang apel, berdiri. Kalau ibu bilang jeruk, aduh. Sudah tahu perlunya kan? Ya. Oke, latihan apa yang ibu bilang ya? Apel. Jeruk. Oke, apel. 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 Nah, udah bagus ya? Jadi ibu pada pagi hari ini melakukan bimbingan klasifikasi. Nah, dalam kelas. Ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran atau tujuan layanan yang akan kalian capai nanti setelah itu nanti kita
video, terus kita paparkan materinya ya. Ya. Nah, di sini ada yang pertama ada peserta didik atau konsli, yaitu konsli itu kalian ya sebagai peserta didik dapat memahami pentingnya disiplin. Yang poin kedua, peserta didik atau konsli dapat memahami manfaat-manfaat disiplin. Jadi apa manfaat-manfaatnya tadi biasa di sana ya. Peserta didik atau konsli dapat memahami ciri-ciri perilaku disiplin. Itu yaitu tujuan yang akan kita capai nanti pada saat ya. Sebelum kita mulai ke tahap intinya, ibu orientasi masalahnya dulu. Yang tadi kan seperti yang dibilang temannya ada yang tidak masuk karena dia terlambat. Nah, setelah terlambat itu berarti itu mereka tidak disiplin. Karena dia tidak disiplin sama dirinya sendiri. Nah, maka kalau kita bukan kita yang disiplin, maka tidak bisa mengerjai. Nah, dari kunci dari keberhasilan itu kan disiplinan. Misalnya Binira, besok kan seperti di urusan kalian ini ya. Misalnya yang akan menjadi pengusaha nantinya. Jadi kan kalau kita tidak bangun pagi, kalau kita tidak disiplin sama diri kita sendiri kan tidak bisa sukses. Nah, kesuksesan itu kuncinya adalah disiplin, bekerja keras, berdoa. Itu utamanya ya. Tidak disiplin dari pagi, tidak ada namanya pengusaha yang bangun terlambat itu. Pasti bangunnya pagi, terus bekerja supaya dia bisa disiplin. Kita ya seperti yang ibu bilang tadi, kita punya kesepakatan kelas dan kesepakatan kelas kalian kan dibuat satu persatu dan itu banyak sekali. Ya, ini betul-betul tapi ini ibu pilih bisa pakai sampelnya saja. Tapi kita rangkum dari satu kesepakatan kelas. Kita sepakati ini di dalam kelas. Jadi coba dibaca. Menjaga yakini benar-benar dalam diri kalian supaya kita bisa membuat operasi juga untuk materi disiplin diri. Jadi apa itu disiplin diri? Disiplin diri ya. Tertib apa bersama diri kita sendiri berarti kita akan mencapai. Dan kalau kita mau sukses kan, jadi kalau kayak seperti yang tadi jadi pengusaha, kita harus disiplin sama diri sendiri. Jangan sampai misalnya bangun pagi, nanti dia tempat tidurnya berantakan, nanti saya terlambat ini. Nah, coba kalau kita bangun pagi-pagi sekali, terus sholat, terus kita rapikan, kan kelihatannya bagus rapi, sempat kita lihatnya kan. Tinggal berangkat sekolah, aman. Kalau kita sudah menyiapkan sesuatu dari malam misalnya kan, dari malam hari kita mulai siapkan buku, pulpen, alat-alat apa itu olahraga tuh kalau memang lagi olahraga kan, supaya jangan ada dia bilangnya nanti ibu guru mau izin ngambil baju olahraga, bukan supaya jangan ada kata-kata ada ketiga-ketiga itu. Nah jadi kita harus disiplin dari sejak kita tidur terus kita bangun, jadi nanti kita tidak akan terlambat. Kalau kita sudah tahu waktunya berarti kita tidak akan terlambat. Itu disiplin diri ya. Oke, mengapa kita perlu disiplin? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa kita perlu disiplin itu? Ada yang bisa mengasih buku? Karena disiplin itu adalah kunci kesuksesan. Hebat ya. Kita masuk ya. Karena
poinnya. Misalnya kalau tidak melakukan mengerjakan tugas berapa poinnya, kalau tidak masuk berapa poinnya. Nah, itu udah tahu ya. Nah, itu namanya udah peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Ciri-ciri perilaku disiplin terdapat. Nah, yang pertama tidak membolos. Nah, saya ibu guru tidak pernah mendengar ya ada kalian kasus yang pernah membolos atau tidak ya? Harus dipertahankan ya, mudah-mudahan jangan sampai. Yang kedua ada tepat waktu saat masuk dan pulang sekolah. Nah, ada yang sering nyolong-nyolong tidak, mudah-mudahan ya. Ibu sudah pernah dengar sih kalian itu. Yang ketiga berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Jadi apapun peraturan yang sudah ditentukan sekolah berarti harus dijalankan. Nah, yang keempat tidak membuat gaduh atau keributan di kelas. Nah, itu berdisiplin ya. Jangan asal nyentuh, asal ngomong ini, asal ngomong itu. Jadi perhatikan juga teman yang ada di kelasnya. Nah, yang ketiga mengerjakan tugas sekolah dengan tepat waktu. Sepertinya ibu yakin kalian sudah melakukan itu. Yakin ibu tahu. Oke, yang selanjutnya ada manfaat perilaku disiplin. Nah, di sini ada manfaatnya menata kehidupan bersama, membangun kepribadian, itu manfaatnya ya. Tapi ya kadang kan kita itu jangan sampai sebenarnya jangan sampai kita cuma pikirin karena hukumannya aja, makanya kita disiplin. Jadi, jangan hanya ingin dipuji orang lain misalnya baru kita disiplin. Tapi berawal dari dalam ada dua faktor yang menyebabkan kita tidak disiplinan peserta didik. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita. Nah, dari diri kita tuh dari awal itu bilang dari diri kita. Jadi kalau bukan dari diri kita, ada dia faktor yang memang dari diri kita. Misalnya tiba-tiba kita tuh nggak mau ikut pelajaran, saya mau bolos aja lah. Nah, berarti itu faktor dari dalam diri ya. Nah, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu seperti faktor dari keluarga, sekolah, dan faktor eksternal lainnya. Jadi seperti yang sekolah, misalnya ada temannya, itu apa, kan bisa jadi, ayo kita bolos saja, tidak usah ikut belajar, misalnya. Itu faktor internal ya, eksternal ya. Tips untuk dapat hidup dengan disiplin dengan cara kalahkan diri sendiri. Nah, kalau bukan kita yang kalahkan, kan siapa lagi? Jadi kita harus kalahkan diri kita sendiri ya. Ya, yang kedua lakukan kegiatan seringan sekali di luar rutinitas. Misalnya nih di sekolah terus bosan atau bagaimana, kita bisa seringan sedikit tapi hal yang positif. Jadi jangan sampai hal yang negatif. Yang ketiga ada fokuskan pikiran dan tujuan pada aspir yang dicapai. Jadi kita ingin sukses. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk kesuksesan itu adalah disiplin, bekerja keras, berdoa seperti yang tadi. Jadi kita harus disiplin dulu, ya. Nah, jadi materinya sedikit, itu yang perlu Ibu sampaikan. Tapi nanti ada video yang akan diperhatikan. Jadi lakukan sama-sama ya, Nak ya. Kebiasaan lo terlambat, mending masuk daripada enggak. Iya sih, ya tapi jangan dibiasain juga. Untung aja guru belum masuk. Ya justru itu, makanya santai aja. Ya terserah lo aja dah. Lu main mana aja sih? Oh iya, gue lupa ya. Sorry. Ah, kebiasaan lu mah. Yaudah, lu mau ngerjain kapan lagi? Gua datang kok. Hari ini Bapak lihat kamu sudah mulai berubah ya. Bapak apresiasi. Iya Pak, Pertahankan nih. makasih ya Pak. Jadi di sana menderita disiplin atau bergerak itu pilihan ada di diri kita sendiri. Jadi mulai dari mana tuh? Apa kita mulai dari sekarang atau kita nanti
pas sudah menyesal. Itu dari diri kita sendiri. Nah, sekarang seperti yang dipaparkan tadi ya, ada LKPD, namanya lembar kerja peserta didik. Ya. Jadi ini buat kelompok ya, 4 kelompok saja. Oke, 4 kelompok saja ya, 5 orang. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, coba kita duduk di temannya satu kelompok ya. Oke, ya. Nanti ditulis nama kelompok, kelas sama nama anggota kelompoknya ya. Iya. Nah, ini ada 2 lembar ya, nanti di yang sebelah yang lembaran keduanya nanti dicontreng ya. Baca ya. Oke. Orang-orang ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Kelompok berapa? 1, 2 dan 4. Ya. Kan bisa digabung dulu bersama temannya. Bisa satu ini. Oke. Silakan. Sudah ada yang jadi? Ibu mau nanya. Ya. Terima kasih Bu. Yang sudah jadi? Oke, yang sudah ya berarti ketemu temannya ya. Ya. Oke, yang sudah jadi ini ada kelompok 2. Ayo, kita konsentrasikan di depan. Ayo, silakan. Oke, kita dengar semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Badrina Mayalin sebagai moderator. Saya Kurnia Fasa sebagai penyaji. Baiklah, materi akan dibacakan oleh pengaji. Nomor 1, apa makna kedisiplinan menurut kelompok kalian? Kedisiplinan adalah melatih seseorang untuk melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur untuk meraih impian yang cita-cita. Nomor 2, dari hasil pengamatan perilaku apa saja yang menunjukkan kedisiplinan di sekolah? Jawabannya sering terlambat masuk sekolah. Nomor 3, menurut kelompok kalian apa yang menyebabkan siswa terlambat sering melakukan perilaku tidak disiplin di sekolah? Jawabannya karena tidur terlalu larut malam atau begadang. Oke, sudah. Beri dia, woi. Beri
Disiplin adalah melatih diri melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur. 2. Dari hasil pengamatan Gilang, perilaku apa saja yang menunjukkan ketidakdisiplinan di sekolah? Apakah perilaku tersebut juga sering terjadi di lingkungan sekolahmu? Bergadang dan bermain game terlambat bangun. Yang perilaku tersebut sering terjadi. 3. Menurut kelompok kalian, apa yang menyebabkan siswa tersebut sering melakukan perilaku tidak disiplin di sekolah? Karena terlalu fokus bermain game sampai lupa waktu dan bergadang yang menyebabkan terlambat. Ya, dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu kelompok teman-temannya. Kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Saya Mia Oktavia Aprianti sebagai moderator. Saya Sofiatul Aziza sebagai penyaji. Baiklah, jawabannya akan dibacakan oleh pemateri. 1. Apa makna kedisiplinan menurut kelompok kalian? Disiplin diri adalah melatih diri untuk melakukan segala sesuatu dengan tertib. 2. Dari hasil pengamatan film, perilaku apa saja yang menunjukkan ketidakdisiplinan di sekolah? Apakah perilaku tersebut juga sering terjadi di lingkungan sekolahmu? Perilaku tersebut yang ada di dalam video sering kali terjadi di lingkungan sekolah kami, yaitu keterlambatan. 3. Menurut kelompok kami, apa yang menyebabkan siswa tersebut sering melakukan perilaku tidak disiplin di sekolah? 1. Jam tidur yang tidak teratur. 2. Tidak mengerjakan tugas tepat waktu, dan lain-lain. Oke, hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman. Empat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Bunda Dewi Megawati sebagai moderator. Saya Bunda Megawati sebagai penyaji. Materi akan dibacakan oleh penyaji. Nomor 1. Apa makna kedisiplinan menurut kelompok kalian? Menurut kelompok kami, kedisiplinan adalah melakukan sesuatu dengan tertib dan teratur secara berkesinambungan, bertujuan untuk meraih impian. 2. Dari hasil pengamatan film, perilaku apa saja yang menunjukkan ketidakdisiplinan di sekolah? Apakah perilaku tersebut juga sering terjadi di lingkungan sekolahmu? Terlambat masuk sekolah. Perilaku ini seringkali terjadi bahkan setiap hari. 3. Menurut kelompok kalian, apa yang menyebabkan siswa tersebut sering melakukan perilaku tidak disiplin di sekolah? Kita sebagai pelajar harus disiplin dan menghargai waktu agar kita tidak sering terlambat dan melanggar peraturan sekolah. Sekian itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil yang tadi ya, itu evaluasi berarti kalian semuanya sudah bisa ya. Jadi gua hanya namakan nanti semua itu jadinya berkesinambungan ya, jadi tidak bisa satu kali dilakukan sudah tidak, jadi semuanya terus berkesinambungan jadi dalam diri kita jadi tetap ya. Nah, jadi sekarang untuk ya, karena kayaknya waktu kita sudah mulai
Habis ya? Ya. Sekarang ibu refleksikan Kak, sendiri dan ibu dan satu dari kalian ya. Jadi untuk dari ibu refleksinya adalah disiplin itu berawal dari hati sendiri, untuk kita sendiri dan dari kita sendiri. Ya. Jadi apapun itu mulai dari diri kita sendiri ya. Ya. Nah, untuk yang refleksikan satu lagi ibu minta kita. Ayo silakan berdiri kita. Coba didengar ya, jawabannya ya. Disiplin diri merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan dan kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Disiplin diri membantu seseorang mengendalikan diri, mengatasi godaan, dan tetap fokus pada tujuan baik dalam belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan disiplin, seseorang dapat mengembangkan kebiasaan positif, meningkatkan kemampuan, dan mencapai potensi penuh diri. Ya. Sekian. Tepuk tangan buat temannya. Jadi seperti yang saya bilang ya, menderita karena disiplin atau menderita karena penyesalan. Ya. Ya. Untuk yang tadi kesimpulannya ya. Nah, untuk materi kita minggu depan, ibu akan menyampaikan ketidakpercayaan diri. Jadi banyak dari kalian yang kurang percaya diri dari hasil angket yang kita isi kemarin. Jadi itu akan ibu sampaikan ke minggu depan. Nah, untuk berapanya karena kita tadi mulai dengan doa, makanya kita tutup juga dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin temannya untuk berdoa ya. Ini adalah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih ya.